Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Tanaka T2 Jurassic merupakan salah satu line-up terbaru dari Tanaka untuk STB televisi digital saat sekarang ini di harga 250-an ribu rupiah. Cukup besar juga ya untuk dusnya, di mana di sini terdapat maskot untuk televisi digital yaitu MODI. Sudah ber-SNI pastinya dan juga terdapat fitur EWS, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian tidak hanya untuk SNI saja, ini juga sudah ada sertifikat ISO-nya yaitu 9001-2015. Keren ya. Untuk kartu garansi, kemudian buku petunjuk dalam bentuk e-garansi, jadi bukan dalam bentuk yang tercetak. Jadi bisa di-scan saja nanti barcode atau QR code-nya ini untuk mendapatkannya. Cara untuk melakukan pendaftaran garansi secara online, petunjuknya sudah ada pada bagian yang saya tunjuk. Kemudian untuk dari segi yang lainnya, pada kemasannya atau pada dusnya adalah seperti yang terlihat. Dan ini merupakan beberapa line up dari Tanaka. Antena beberapa di antaranya sudah pernah kita review juga. Nah, dari segi kelengkapan yang kita dapatkan bisa kita lihat ya. Di mana di sini kita mendapatkan yaitu baterai AAA sebanyak sepasang. Kemudian kabel RCA kita juga sudah mendapatkan, namun untuk kabel HDMI-nya belum, jadi beli aja ya. Untuk adaptor dia terpisah, jadi bagi teman-teman yang mencari STB adaptornya yang terpisah, maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang pas. Outputnya adalah 5 volt 1,5 ampere. Dari segi desain, bahan material terbuat dari plastik, namun cukup solid ya. Namun sayang saja sih ya untuk kabelnya ini nggak bagus kalau saya menilainya. Lalu untuk remote controlnya nyaman pada saat kita pegang, begitupun untuk tombol-tombolnya juga cukup empuk, tipis ya rancangannya, dimana pada sisi bagian bawahnya ini lebih gemuk jika dibandingkan dengan sisi bagian atas, sehingga tuh pada saat kita memegangnya itu sangat nyaman sekali, sangat kokoh. Tidak memiliki fitur infrared learning function, jadi tidak bisa dipakai untuk mengontrol televisi. Nah, ini merupakan STB dari Tanaka T2 Jurassic tersebut. Nah, ini dari segi dimensi ya lebih besar. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, samping kanan juga ada, termasuk pada bagian kiri, dan pada bagian bawahnya juga ada ventilasi udaranya. Jadi cukup banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi overheat, panas berlebihan sehingga terjadi kebakaran ya. Nah, untuk front panel, nah ini nih ya. Front panelnya ini desainnya sangat bagus sekali, enak dipandang mata. Ini seperti apa ya, warna hitam ini adalah hitam doff, kemudian untuk displaynya adalah hitam glossy. Jadi perpaduan warna yang sangat bagus sekali. Untuk tombol-tombol ini sangat lengkap, ada power, kemudian menu, oke. Lalu ada juga channel dan volume, semuanya ada. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun, maka ini sudah bisa kita pergunakan. Bagian belakangnya, di mana di sini terdapat RF in, kemudian RF out, ini untuk terhubung ke antena. Lalu di sini juga ada USB ya, USB-nya itu kita mendapatkan sebanyak 2 buah USB portnya. Lalu ada HDMI dan RCA. Dan terakhir di sini adalah port untuk adaptor 5 volt. Dan dengan menggunakan adaptor eksternal seperti ini harusnya sih membantu, di mana lebih adem jika dibandingkan dengan yang lain. Terus chipsetnya apa ya? Nanti akan kita cari tahu ya chipsetnya apa, termasuk dengan fitur-fitur yang terdapat pada Tanaka T2 Jurassic ini. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Tanaka T2 Jurassic. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Dilengkapi dengan 2 port USB di posisi belakang STB, dapat digunakan untuk memasang WiFi dongle, media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk, dan lainnya. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat sangat elegan, terletak di posisi tengah dengan ukuran cukup besar, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 40,6 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan.
Proses booting lebih lama jika dibandingkan dengan STB chipset Sun Plus atau M-Star. Tampilan booting sama persis dengan Tanaka T2 Plastik versi 2, simple namun tetap eye-catching. Respon remote control sedikit ada delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function, padahal harga yang ditawarkan saat ini sudah cukup mahal. Tombol format pada remote control adalah untuk pengaturan resolusi secara cepat, maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Tampilan user interface cukup lengkap dan informatif. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton, seperti resolusi, kekuatan, dan kualitas sinyal, serta bar yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan metrik DVB to IP. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal. Hal seperti ini banyak juga ditemukan pada receiver parabola. Perpindahan channel SD dan HD lancar dengan kondisi freeze, tidak ada pilihan untuk mengganti ke mode blank screen. Memiliki 32 kelompok channel favorit. Untuk kelompok favorit ini dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Tanaka T2 Jurassic terbaru juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan kita tonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur pentingnya saja dengan pilihan bahasa OSD bahasa Indonesia. Pada pilihan program, ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang sudah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan lingkup volume berfungsi untuk pengaturan volume. Dapat diatur per channel untuk menghindari terjadinya over volume atau disamaratakan untuk semua channel yang tersedia. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pastikan kode pos diisi sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa dan lain-lain. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Jika bosan, user interface STB ini dapat diganti dengan dua pilihan yang tersedia, yaitu Metro dan Classic. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Fitur yang tidak dimiliki oleh semua STB TV digital. Tanaka T2 Jurassic terbaru mendukung 1 IP dan DVB to IP. Untuk fitur ini jangan lupa untuk menginstal aplikasi Snipercast dan VLC terlebih dahulu pada smartphone ataupun laptop. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang tersedia. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. YouTube dapat berjalan dengan baik, namun sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p Full HD, tetap saja resolusi maksimalnya saat memutar video YouTube adalah 720p HD sama seperti STB lainnya. Menu IPTV berguna untuk memasukkan link IPTV berlangganan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Dengan mengakses menu cuaca, maka kita dapat melihat perakiraan cuaca selama 5 hari sesuai dengan kota yang kita pilih. Jika kota yang kita tuju tidak tersedia, maka dapat diinputkan secara manual. Menu app berisikan beberapa aplikasi yang didukung pada STB ini, seperti video, TikTok, WeTV, dan beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi yang tersedia cukup lengkap dibandingkan dengan STB lain.
Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Pilihannya sangat lengkap, dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle chipset MT dan RT, USB LAN Ethernet adapter, USB tethering, dan modem 3G 4G. Menu meningkatkan atau upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui peningkatan USB dan via internet. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. STB ini tidak mendukung HEVC atau H265, namun mendukung Dolby Audio. Dapat dilihat dari pengaturan audio digital yang tersedia, dengan pilihan jalan pintas atau bypass. Tanaka T2 Jurassic terbaru tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Snipercast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Aplikasi Snipercast memiliki banyak fitur, seperti casting dan mirroring. Dengan mengaktifkan fitur DVB-to-IP, maka kita dapat menonton tidak hanya melalui televisi, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone dan laptop dengan menginstal aplikasi VLC. Tanaka T2 Jurassic merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,8 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Tanaka T2 Jurassic terbaru bodi besi dengan desain modern sehingga enak dipandang mata. Tunar sensitif dengan sudah tertanam fitur Snipercast, mendukung banyak aplikasi streaming, dapat terkoneksi ke internet dengan pilihan yang sangat lengkap. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan, fitur lengkap, dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.